Ya, saya langsung ke Pak Usman kalau kalau begitu ya. Menyambung pertanyaan tadi sebelum iklan. Pak Usman, ini kan banyak juga sebenarnya para pedagang UMKM kecil yang akhirnya sudah bisa beradaptasi secara teknologi, jualan di live TikTok atau TikTok Shop, tapi ternyata sudah ada aturan yang seperti ini jadi menghambat mereka. Gimana dari pemerintah melihatnya, Pak? Ya, pemerintah sebetulnya tidak melarang sama sekali ya bahwa orang berjualan di media sosial ya, tetapi ingin mengatur. Jadi dipisahkan antara media sosial dengan e-commerce. Jadi masyarakat tetap bisa berjualan lewat e-commerce. Untuk di media sosial hanya boleh berpromosi, tapi di e-commerce ya bisa promosi, bisa jualan, bisa transaksi sekalian. Jadi ini adalah sifatnya seperti tadi Mas Bima sampaikan, pengaturan ya, bukan pelarangan. Jadi orang tetap bisa berjualan kok lewat e-commerce atau TikTok Shop nanti yang mestinya akan segera dipisahkan dari sosial medianya begitu. Oke, Pak, ini mungkin memperjelas juga karena Permendak nomor 31 tahun 2023 ini kan baru ada konferensi persnya baru tadi sore, Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa sebenarnya pemisahan yang dilakukan bahwa sosial media tidak bisa berperan sebagai e-commerce, tapi tetap bisa berjualan, ini seperti apa? Mungkin bisa diberi penjelasan juga. Iya, jadi tadi dalam jumpa pers juga Mendak Pak Zulkifli Hasan mengatakan memberi waktu 1 pekan ya kepada TikTok ya untuk memisahkan e-commerce-nya yang dia sebut social commerce itu harus keluar dari TikTok sebagai sosial media untuk menjadi e-commerce begitu. Nah, jadi di e-commerce inilah masyarakat ini bisa berjualan, bisa bertransaksi, bisa berpromosi begitu. Tetapi di sosial medianya ya seperti tujuan TikTok bermedia sosial begitu, bermedia sosial di TikTok. Jadi tidak untuk berjualan dalam arti bertransaksi ya, kalau berpromosi masih boleh begitu. Jadi ini diberi waktu 1 minggu kepada TikTok untuk memisahkan antara sosial media, TikTok sebagai sosial media dan TikTok Shop sebagai e-commerce. Oke, Pak, berkaitan dengan ini, dari TikTok sendiri, apakah sudah ada pengajuan juga tentang berdasarkan revisi dari Permendak nomor 31 ini? Sudah ada pengajuan memang pemisahan bahwa dipisah dari sosial media dengan e-commerce ini, Pak? Iya, kita sudah menerima surat dari TikTok, tetapi memang sebelum Permendak ini ditandatangani. Ya, ketika ramai di ruang publik bahwa pemerintah akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020, ya maka TikTok juga merespons dengan mengirim surat termasuk juga ke Kominfo. TikTok mengatakan ya nanti kalau regulasinya keluar tentu TikTok akan mematuhi regulasi tersebut. Sembari dia menjelaskan beberapa hal terkait yang ramai di ruang publik, misalnya soal predatory pricing, soal kemudian berapa banyak orang yang selama ini memanfaatkan TikTok untuk berjualan secara online. Nah, jadi prinsipnya TikTok ya namanya juga regulasi ya, dia kan bersifat memaksa. TikTok diberi waktu 1 pekan untuk memisahkan sosial commerce yang menjadi e-commerce dari TikTok sebagai sosial media begitu. Jadi ya memang harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi tentu akan ada sanksinya begitu. Oke, jadi seminggu ini masih bisa, Pak? Ya dikasih waktu 1 minggu. Kalau TikTok misalnya besok memisahkan ya tidak apa-apa juga. Tapi paling lambat 1 minggu. Ya kalau 1 minggu dia belum memisahkan ya tentu akan ada langkah-langkah sebagaimana diatur dalam PP 71 tahun 2019. Ya kepada TikToknya kalau tidak melakukan ya ini mulai teguran sampai nanti pemblokiran begitu. Sementara kalau TikTok nanti memisahkan sosial commerce-nya menjadi e-commerce dari TikTok sebagai media sosial, maka TikTok sebagai e-commerce, TikTok Shop itu dia harus beregistrasi atau meregistrasi mendaftar sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Oke, baik.
baik. Selain TikTok, apakah ada lagi, Pak? Ya, kalau kita lihat yang namanya hukum kan, aturan, peraturan perundang-undangan, ada prinsip equality before the law, persamaan di muka hukum. Ya, jadi nanti akan diperiksa juga kalau ada sosial media yang punya istilahnya social commerce itu tadi, tentu akan ya harus juga memisahkan social commerce-nya menjadi e-commerce dari platformnya sebagai media sosial begitu. Oke. Sejauh ini kan kita tahu Pak bahwa user atau pemakai atau pengguna dari TikTok ini begitu masif dan juga begitu banyak. Tapi sebenarnya berdasarkan catatan dari kementerian mungkin, apakah juga ada sosial media lain seperti TikTok yang juga seperti ini sebenarnya Pak? Ya, nanti kita akan coba lihat ya, kita periksa ya apakah ada sosial media lain yang berfungsi juga sebagai social commerce, ya dia harus memisahkan social commerce-nya itu dari e-commerce. Kalau tidak, maka akan ada langkah-langkah hukum terhadap mereka begitu. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Raymond. Mas Raymond, artinya kan juga ada pemisahan langsung ya di TikTok ini. Ketika sudah dilakukan pemisahan sosial media, TikTok, kemudian e-commerce TikTok, ini dampaknya seperti apa Mas Raymond melihatnya? Jangan lupa loh, kayak sebenarnya semua permasalahan itu muncul dari commerce-nya. Selama ini kalau TikTok jalan sebagai sosial media, saya rasa belum nggak ada yang terlalu komplain gimana ya. Kita ngelihat ini sebagai marketing tool yang sangat bagus dari awal. Jadi kayak bikin video, tidak perlu ada follower, tapi bisa viral, bisa mendapatkan pendapatan. Sebenarnya itu kan nggak pernah dipermasalahin. Gitu. Tapi muncul masalahnya tuh pas masuk ke commerce. Kalau diperhatiin secara skenario-nya, problem ini mulai dari mana? Itu pas harga-harga mulai udah terlalu murah untuk bikin yang lain tidak bersaing. Terus pertanyaan kok bisa begitu? Kita lihat lagi parent company-nya, induknya, yaitu ByteDance. Tahun lalu pendapatan 80 miliar dolar. Wah, lebih gede daripada Myanmar tuh GDP-nya. Jadi cara mainnya pasti berbeda pas masuk ke Indonesia kan. Jadi mereka punya amunisi yang sangat banyak. Jadi dampaknya, takutnya terulang lagi persaingan bisnis yang tidak sehat. Kayak zaman-zaman e-commerce yang bakar-bakar uang, promo-promo. Yeah. Jadi dampaknya gimana kalau kita level the playing field? Mainnya bareng-bareng di medan yang sama, jadi kita nggak paksa sesama pemain untuk persaingan bisnis yang nggak sehat. Dan ini sebenarnya juga bagus untuk konsumen kalau menurut saya pribadi gitu. Artinya kan kalau kita lihat sebenarnya dari e-commerce ini sudah ada banyak kemudian bisa dikatakan pesaing-pesaingnya TikTok. Ini kan artinya ada banyak juga yang diuntungkan dalam hal ini, Mas. Kalau secara bisnis jelas TikTok karena kompetitor yang sangat kuat ya di space digital ya, sebenarnya yang diuntungkan, yang perlu dipikirin juga yang diuntungkan kan kalau dari sisi pandang pemerintah ya, karena ini narasinya adalah untuk menolong UMKM. Yang bikin Indonesia itu tahan banting di saat kemarin ekonomi badai, itu karena UMKM sebenarnya kan, konsumsi dalam negeri, kontribusi GDP paling gede di negara kita. Jadi pas kita ngelihat power dari e-commerce, power dari digital, itu sebenarnya nggak sebanding dengan power of UMKM sebenarnya. UMKM adalah tulang punggung kita beneran kan. Nah jadi kan sebenarnya yang coba saya pelajari, walaupun saya nggak bisa kasih clear ini benar atau ini salah, karena ini multidimensional ya. Adalah ya udah sekarang saya pantau dulu, kalau pemerintah ngomong apa dan Pak Presiden juga udah buka suara, kita follow the lead dulu, lihat situasinya, karena ini semua kan masih spekulasi, kita nggak tahu sebenarnya bakal jadi apa, dipantau dulu kalau saya. Oke, Mas Bima Laga, pertanyaan yang sama juga, dengan pemisahan seperti ini, apakah mungkin ada pesaing-pesaingnya atau kompetitor-kompetitor TikTok lainnya yang juga diuntungkan? Karena kan bisa jadi user atau pengguna ini jadi beralih ke platform lain. Iya, tadi poin bagus disampaikan Mas Raymond bahwa harus dilihat secara bagaimana aturan ini bisa menciptakan ekosistem yang sehat. Tetapi memang belum diatur di dalam peraturan ini, saya juga pernah memberikan masukan, yaitu bagaimana persaingan itu bisa lebih sehat dengan tidak menggunakan metode bakar uang contohnya. Ya kan? Karena kalau metode bakar uang yang lagi banyak duit itu kan winner take all. Ya kan? Contoh kita nggak bicara barang lokal dan barang import. Even barang lokal, tapi kalau jualan di platform itu disubsidi barangnya misalnya 100.000 disubsidi 40.000, orang pada beli di situ gak Mbak? Ya kan kita nggak bicara barang lokal atau import deh. Taruhlah barang ini lokal. Tetapi satu platform ini punya daya
income yang gede banget dan dia mau spending untuk nguasain market gitu. Nah ini sebenarnya kita harus melihat bagaimana aturan ini bisa menciptakan ekosistem. Makanya di dalam aturan ini, marketplace itu dilarang menjadi produsen di dalam aturan ini. Kenapa? Karena kalau dia punya marketplace, terus dia punya data, dia tahu apa yang lagi laku kaos kaki gitu ya. Ya udah, dia bikin aja kaos kaki maklon gitu dari negara mana gitu ya. Terus dia jual di Indonesia. Apa yang terjadi di market kita? Itu kan nggak akan sehat kan, karena dia udah punya algoritmanya dan dia punya media promosi dengan budget yang besar sekali. Itu sebenarnya harus dilihat juga bagaimana sebuah aturan ini bisa menciptakan ekosistem persaingan yang sehat. Yang diuntungkan siapa? Masyarakat, betul. Tapi apakah industrinya akan sehat? Jawabannya belum tentu. Gitu. Oke, tadi poin menarik bahwa sebenarnya e-commerce ini tidak boleh menjadi produsen. Tapi menurut pandangan atau mungkin pengamatan dari Mas Bima Laga sendiri, apakah sebenarnya jangan-jangan ada e-commerce lainnya juga selama ini mungkin seperti TikTok juga? Sampai dengan saat sebelum ada revisi dari Permendak 31 itu kita udah ada revisi Permendak 50 kan. Kita sudah mempunyai aturannya dan pengawasannya itu sudah ada di PKTN atau Perlindungan Tatip Niaga. Nah, di situ adalah tugas pemerintah sebenarnya yang bisa melihat, dan kita sebagai asosiasi kalau ditemukan peredaran barang yang melanggar, kita tuh dikirimin surat, Mbak. Dan surat itu kita teruskan ke player anggota IDEA, dan dalam waktu mungkin 2 kali 24 jam linknya itu di take down. Kita sudah MOU dengan BPOM, dengan Dirjen Haki untuk pelanggaran intelektual gitu ya, dengan Kementerian Perdagangan dalam hal ini Tatip Niaga gitu. Dan ini memang metode yang kita ciptakan untuk menciptakan iklim perdagangan yang memang sehat gitu. Jadi hal-hal seperti ini selalu kita suarakan di dalam edukasi, dan TikTok juga merupakan bagian dari anggota IDEA. Semua platform e-commerce yang besar-besar itu juga merupakan anggota IDEA. Untuk menjadi anggota IDEA itu harus berbadan hukum di Indonesia. Dan karena kita berbadan hukum, apapun aturan pemerintah, kita juga harus tunduk kepada aturan pemerintah gitu. Oke. Mungkin sedikit ke Mas Raymond. Mas Raymond tadi bicara juga soal bakar-bakar duit tadi ya. Ini apakah ada juga ya mungkin beberapa e-commerce yang tadi bicara soal produk, misalnya produk dari China atau dari negara-negara lain, yang ini kemudian bicara soal rebranding, dijual lagi juga dengan harga yang bersaing, bahkan harga yang sangat murah. Ini saya ngomong di luar konteks e-commerce ya. Saya tuh penganut melindungi apa yang jadi gini, kita harus tahu daya saing kita. Saya harus jujur-jujuran ya. Kalau misalnya kita diminta head to head bersaing produknya dengan produk dari Tiongkok, dengan manufacturing, kapabilitas, logistik, teknologi yang mereka punya, pasti kalah gitu loh. Jadi ada realitanya di sana gitu. Di luar dari e-commerce. E-commerce di sini kan kendaraan. Apakah e-commerce itu bisa menjadi kendaraan untuk tiba-tiba barang yang jujur aja lebih superior, lebih murah, dan lebih hebat dalam segala aspek masuk ke Indonesia? Of course, pasti kita mikirnya daya saing kita tuh gimana nanti masa depannya gitu. Yang benar yang seharusnya adalah yaudah kita naikin pelan-pelan. Gimana cara semua UMKM, semua seller-seller, semua produsen ini pelan-pelan naik level. Tapi kan itu nggak terjadi dalam satu hari. Sedangkan kalau misalnya satu entitas dengan uang yang sangat banyak masuk ke market ini, dibanjirkan, itu kan dalam waktu yang cepat. Ini nggak waktu lama loh pas semua masalah ini terjadi. Jadi makanya harus ada tindakan yang cepat gitu. Jadi dilihat perspektifnya di sini bukan cuma e-commerce-nya doang, tapi makanya Mendak juga turun tangan, makanya peredaran barang harus dijaga, impor ilegal jadi harus diperhatikan lagi, yang $100 itu jadi juga difinalin, jadi bercabang kemana-mana, jadi lebih ke produk yang menjaga persaingan di Indonesia gitu. Bagaimana kemudian menjaga produk persaingan di Indonesia, karena selama ini ada isu juga yang dibahas, barang-barang yang dijual ini kan sangat murah, diduga ini juga merupakan barang impor. Nanti kita juga akan minta tanggapan dari Pak Usman sesaat lagi, pemirsa, kami kembali.